Baiklah Bapak dan Ibu, sebagaimana yang telah kami sampaikan bahwa mengobati kerinduan kita, insya Allah pada hari ini kita akan diisi oleh saudara kita, guru kita, yang sudah lama kita nanti-nantikan, yaitu Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Namun sebelum itu kepada Bapak dan Ibu harus meninggalkan forum pada pagi hari ini, sama-sama kita hantarkan dengan doa semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada Bapak Ibu yang lainnya, mari bersama-sama kita menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Mas Komar, bahagia sekali Mas Komar di awal tahun 2023 jumpa lagi. Iya. Setelah setahun ya. Dan ini Mas Komar, saya mendapatkan titipan amanah yang banyak sekali dari sahabat-sahabat kita, Pak Sanudin. Pak Sanudin sepertinya dari foto di IG-nya banyak berjumpa dengan Mas Komar di lapangan golf itu. Iya, saya bilang itu. Kalau bisa Pak Sodin, boleh Pak Sodin banyak fotonya di lapangan golf dengan Mas Komar, tapi lebih banyakin lagi Pak Sodin foto dengan Mas Komar itu di forum NBO katanya. Nah ini amanah ini sudah saya sampaikan Mas Komar. Paling tidak kita tingkatkan banyak di lapangan golfnya, tapi lebih meningkat lagi juga Mas Komar hadir di forum ini Mas Komar ya. Nah baik Mas Komar, ini masih dalam suasana tahun baru Mas Komar. Dan alhamdulillah kita masih bersama 455 saudara kita Mas Komar pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Mas Komar bisa menyampaikan pesan-pesan, pesan menghadapi tahun 2003 ataupun pesan-pesan lainnya. Dan kepada Mas Komar kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Masih Ustaz Hasan dan kawan-kawan semuanya, satu kebahagiaan rasanya setiap hadir di forum ini dengan suatu pertanyaan. Saya mau bicara apa ya gitu. Karena ini NBU udah berlangsung berjalan berapa tahun ya? Ini 12 April nanti 3 tahun Mas Komar. Nah, udah tahu. Jadi berbagai tema itu kan sudah dibahas berulang-ulang. Tapi itulah kelebihan dari Al-Quran, tidak pernah habis dibahas. Dan pengulangan tidak berarti suatu yang negatif. Justru karena barang baik itu diulang-ulang. Al-Fatihah itu sehari diulang 17 kali minimal dalam sholat kan. Dengan penghayatan yang mungkin beda-beda. Sebagaimana makan juga diulang-ulang kan. Jadi kalau kata diulang-ulang itu tidak selalu negatif. Saya ingin menggarisbawahi pernyataan Ustadz Hasan tadi, mengingatkan tentang kematian ya. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita itu milik Allah. Jadi sungguhnya semuanya ini milik Allah. Kalau toh ada pada kita itu hanya titipan aja dan amanat. Dan karena kita milik Allah ya kembali pada pemiliknya. Maka dalam kalimat innalillah wa inna rajiun itu tidak ada kata turut berduka cita itu. Sekarang ini kalau innalillah kaitannya turut berduka cita. Gitu. Yaitu mungkin tambahan menghibur yang ditinggal barangkali ya. Tapi yang meninggal itu semoga saja itu suatu kegembiraan karena kembali. Semoga nanti ketika kita kembali kita bisa merasakan kegembiraan itu. Baiklah, saya ingin pagi ini mau bicara hal-hal yang sederhana saja, yaitu pengalaman beragama. Religious experience, ya, pengalaman beragama. Dalam keseharian kita, itu ada berapa kata kerja yang menarik semuanya kalau kita pikirkan. Satu, kita ini dipengaruhi oleh lingkungan. Kita semua ini di samping anak kandung biologis orang tua, kita semua ini kan anak kandung budaya, diasuh oleh budaya lingkungan kita. Terutama itu terlihat dalam bahasa. Jadi bahasa itu memang produk budaya dan kita anak kandung budaya. Sampai meninggal pun kita nggak bisa itu melepaskan budaya dalam konteks bahasa.
Prosesnya apa? Mendengarkan. Jadi hidup ini kan pertama mendengarkan, yang menonjol ya, lalu melihat. Ada lagi meniru, kemudian memikirkan, memahami, ya kan? Ada kan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris banyak sekali kata-kata itu. Mendengarkan, melihat, meniru, memahami, kemudian mengamalkan, melaksanakan. Maka muncullah kata pengalaman. Jadi pengalaman itu satu yang dialami. Yang pengalaman itu bisa hanya sekedar lahiriahnya, tapi pengalaman itu akan intens ketika melibatkan pengertian dan hati. Jadi nalar dan hati, perasaan mengalami. Misalnya ketika kita makan, sebelum makan itu kan ada teorinya. Mendengar, wah di sana ada restoran yang enak, gitu. Itu mendengarkan berita kan. Lalu melihat, oh ya saya pernah lewat depannya, kita melihat. Kemudian, oh itu restoran misalnya Padang, oh saya tahu itu restoran Padang formulanya, masaknya. Tapi pada akhirnya itu kan orang mengalami. Ketika duduk memakan, mengalami. Itulah puncak dari peristiwa makan itu, mengalami makan itu sendiri. Dalam ibadah itu, dalam beragama ya pengalaman itu. Sehingga dibedakan antara pengetahuan teoritis dan pengalaman yang otentik. Ilmu sebagai satu pengetahuan itu bisa dipelajari di sekolah. Misalnya Anda belajar ilmu kedokteran. Siapa saja bisa mempelajari ilmu kedokteran yang berminat. Tapi belum tentu seorang dokter itu kemudian juga jaminan hidupnya sehat, kecuali dia mengikuti kaidah-kaidahnya dan menjalaninya. Atau orang belajar teori ilmu ekonomi, banyak sekali sarjana dokter ekonomi. Tapi tidak otomatis orang yang dokter ekonomi itu juga seorang yang kaya raya. Banyak orang yang kaya, mereka tidak punya background titel sarjana ekonomi, tapi dia sebagai pelaku ekonomi, walaupun titelnya bukan seorang dokter ekonomi. Nah, hal yang serupa mungkin juga pada agama. Agama sebagai ilmu itu bisa dipelajari siapa saja. Dan kalau saudara-saudara jalan-jalan misalnya ke Amerika, ke Eropa, semua universitas terbesar papan atas ya. Jadi universitas papan atas di Amerika itu sekarang ada jurusan Islamic Studies atau Religious Studies atau Middle Eastern Studies. Jadi mereka melajari ilmu-ilmu keislaman, dan universitas itu mensyaratkan yang berhak menjadi dosen di situ, profesor, itu yang memang latar belakangnya, pendidikannya bidang Islamic Studies, dan disyaratkan pernah tinggal, riset, mengalami tinggal di dunia Muslim. Gitu. Walaupun mereka bukan seorang Muslim, karena pendekatannya sebagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana orang Islam bisa mempelajari ilmu pengetahuan, misalnya tentang Buddha, tentang Kristologi, bisa saja, walaupun tidak berarti pindah agama, tapi itu sebagai pengetahuan, gitu. Theoretical approach. Nah, beragama itu sebaiknya memang didukung dengan pengetahuan, tapi sekaligus juga kemudian pengamalan, dan di atas semuanya itu iman. Ada ungkapan gini, iman itu di atas pengetahuan, percaya. Bahkan ada ungkapan, entah dari siapa asal-usulnya, ya, kira-kira begini. When reason stops, ketika nalar itu berhenti mentok, faith begins atau start, maka kemudian iman mulai. Artinya apa? Ya mestinya dua-duanya, tapi iman itu justru ketika akal tuh nggak sanggup menjangkaunya. Misalnya kita bisa
berteori, kita mempelajari dalil, apapun juga tentang kebertuhanan. Tapi pada akhirnya, apakah orang itu mengimani, menghayati kebertuhanan, atau sekedar berteori-teori ketuhanan? Ini dua hal yang berbeda. Jadi, karena nalar mentok, maka kemudian aku percaya, aku beriman. Jadi ketika beriman itu diawali, diantar dengan nalar, dengan ilmu pengetahuan. Jangan dari pagi-pagi iman sudah anti ilmu pengetahuan. Sebab nanti suatu yang dipercayai itu lemah kalau tidak didukung oleh ilmu pengetahuan. Dalam hidup sehari-hari, ketika kita naik pesawat terbang, pada pilihan terakhir, Anda itu sudah mempercayakan hidup Anda, nasib Anda, itu sungguhnya pada mesin pesawat dan pada pilotnya. Kita tidak tahu itu apa yang akan terjadi, apa jaminannya, 100%, tidak tahu. Jadi kita sungguhnya sudah ada unsur gamblingnya ketika naik pesawat itu. Kita percaya saja mesinnya baik, pilotnya baik, profesional, kita selamat. Makanya di situ dianjurkan berdoa kan ketika naik pesawat itu. Karena di situ sungguhnya nalar kita sudah tidak bisa memberikan jaminan. Hanya saja nalar kita bekerja bahwa tidak mungkin pilot itu diizinkan membawa pesawat tanpa ada license, tanpa pendidikan. Nah, kita sudah percaya pada pemerintah bahwa pemerintah tidak mungkin memberikan license pada pilot tanpa yang berpendidikan. Satu. Yang kedua, saya percaya bahwa pesawat ini reputasinya baik, maka aku naik. Kalau yang reputasinya nggak bagus, ya jangan pilih naik pesawat itu. Jadi di sini penalaran itu ikut membantu pilihan. Jadi sebuah pilihan yang di-backup oleh penalaran. Lebih-lebih dalam beragama, maka dalam Islam sangat ditekankan agar iman itu dikawal oleh ilmu pengetahuan. Tapi ilmu pengetahuan jangan diharapkan bisa menyelesaikan semuanya. Karena pada titik tertentu ilmu itu akan berhenti. Karena kemampuan manusia sangat terbatas. Itu satu. Nah berikutnya, sekedar sebagai pengantar obrolan pagi ini. Dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah yang kita kenal sebagai saripati induknya Al-Quran, itu kan Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang. Di situ kalau kita lihat strukturnya, pertama pujian, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jadi memuji. Pertama address sapaan pada Allah itu pujian. Bahkan ketika sholat jenazah pun tetap membaca Al-Fatihah. Jadi ada pujian. Kemudian Allah sendiri mengenalkan paling banyak dari nama-namanya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu kita terima kasih. Ada orang yang banyak menekankan pujian, lebih panjang pujiannya dan doanya pendek. Ada orang yang kalau berdoa panjang, pujiannya pendek, ya itu pilihan-pilihan ya gitu. Ada yang berpandangan Allah itu lebih senang dipuji. Bahkan Allah itu Maha tahu apa kebutuhan kita. Maka doa itu dibuat pendek, tapi lebih banyak pujiannya. Dalam hubungan sehari-hari kita juga senang kalau relasi kita, keluarga kita lebih banyak mengapresiasi. Permintaannya sedikit aja, tapi yang fundamental. Sehingga dikenal doa sapu jagat kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa kebaikannya? Allah Maha tahu apa yang paling baik bagi kita. Itu sikap-sikap di hati kita beda-beda. Jadi ada yang banyak pujiannya, doanya pendek, ada yang doanya panjang, pujiannya pendek. Lagi-lagi itu pengalaman ya. Praktek-praktek sehari-hari. Nah dalam Al-Fatihah itu ya ada tiga klaster kategori manusia, yaitu an'amta alaihim. Semoga kita masuk orang-orang beri nikmat.
Nikmat itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu pengetahuan, semuanya itu sungguhnya memberikan sumber kenikmatan. An'amta alaihim, itu yang kita minta. Semua doa, amalan, kalau diringkas semua doa-doa itu intinya an'amta alaihim, ya Allah, masukkanlah aku dalam kelompok yang Kau beri nikmat. Nikmat apa ya Allah? Engkau Maha tahu. Nikmat sehat lahir batin, berkah hidupnya, kemudian dibimbing, langkah kita dijaga, ya, an'amta alaihim. Nah itu hendaknya hati kita yang menghayati, mendekati Allah. Nalar itu hanya mengantarkan, tapi yang menyapa Allah itu hati kita. Sehingga ketika berdoa, ya, lisan hati, bahasa hati. Mungkin itu juga sebabnya ya mengapa kita dianjurkan sholat malam sendirian. Itu di situ yang bicara hati, hati bicara. An'amta alaihim. Lalu ghairil maghdubi, ya Allah, jauhkanlah aku, jangan sampai hatiku ini tersesat sehingga kemudian Engkau marahi, tidak benar. Walad dolin, dan semoga jangan aku tersesat. Jadi jangan Engkau, ya Allah, biarkan aku berbuat aniaya sehingga Engkau murka, dan jangan sampai aku tersesat. Jadi baik maghdub, baik dolin, an'amta itu adalah perilaku hati. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain. Oh, maghdubi itu kelompok ini, golongan ini, tidak perlu. Itu semua itu tertuju pada hati kita. Yang dolin itu tertuju pada hati kita. Sehingga ketika kita berdoa, berdialog pada Allah, itu sungguhnya subjeknya adalah hati kita. Kita mengharapkan agar hati kita itu, mengapa? Karena salah satu aktor subjek yang mengalami, ya, itu adalah qalbun. Kalau mengetahui itu nalar, yang mendengar telinga. Tapi kalau Al-Quran akhirnya mengatakan bahwa di dalam hati kita yang buta, yang tuli, itu adalah hati. Jadi penting sekali kita sering untuk bermunajat agar hati kita, dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah itu tidak melihat bagaimana penampilan jasadmu. Wala ila suarikum, ya, dan rupamu. Itu sekarang bisa dipoles-poles rupa, kan? Bisa macam-macam itu dengan operasi. Oh, rupa di sini juga bisa pangkat, titel itu kan bisa didapatkan, dipoles, diraih. Allah tidak melihat itu. Pangkatnya apa, walakin yang duru ila qulubikum, tapi Allah akan melihat sungguhnya isi hatimu itu apa. Nah, di Al-Quran bisa buka indeks kata qalbun, qulubun, itu banyak sekali. Jadi sikap penghayatan beragama itu ya dalam hati kita, ini hemat saya salah satu inti pengalaman yang mengalami itu adalah hati kita yang berdoa. Nah, kemudian ada lagi dalam surat Al-Hasyr itu, ya, ada bunyi gini, Al-Hasyr 19. Wala takunu kalladzi nasullaha fa'ansahum anfusakum ulaika humul fasiqun. Janganlah engkau itu lupa pada Allah, maka Allah akan membuat dirimu lupa pada dirimu. Jadi kalau kita lupa pada Allah, maka nanti kita akan lupa pada diri sendiri. Ini kan satu ayat yang dalam sekali, bahwa Allah itu memberikan satu tajalli, bisa dipahami berada dengan diri kita. Kalau kita lupa Allah, lupa diri, lupa Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada ungkapan gitu kan. Kalau orang itu menyelami betul diri kita sendiri itu siapa, gitu, maka lama-lama kita akan sampai, oh iya, bahwa kita itu bukan milik siapa-siapa, bukan milik dunia, tapi kita itu sungguhnya milik Allah, dan Allah bisa kita
lihat, kita dekati lewat diri kita, kalbu kita, dan ketika kita pulang pada Allah nanti yang menemani itu iman dan rekaman amal soleh. Bukan yang lain semua ditinggal. Anak buah ditinggal, jabatan dah habis, harta juga tetap aja nggak bergerak, barang mati kan. Yang menemani kita itu iman dan amal soleh. Di sini saya merasakan semakin lanjut usia, betapa indahnya dan rasionalnya ajaran Islam. Luar biasa maknanya itu. Bayangkan ya, kalau yang nemani nanti itu harta, waduh repot sekali. Kita ini berlomba mengumpulkan harta, bisa kasihan orang miskin-miskin itu. Gitu. Kalau yang nemani itu harus ilmu, kepintaran, title, kasihan orang yang nggak punya kesempatan belajar. Dia nanti kasihan banget. Tapi Allah memberikan hiburan, oh tidak. Yang nemani itu imanmu. Nah, kadar iman orang itu sangat pribadi. Orang yang cinta pada Allah, tulus, dekat pada Allah. Bahkan Quran itu meringatkan, tidak jaminan orang semakin pintar dan kaya itu semakin baik. Bahkan Allah mengingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, coba. Hati-hati bahwa kekayaanmu dan kemudian anak-anakmu, anak ini bisa anak biologis, bisa anak buah ya. Itu fitnah loh. Itu ujian berat. Fitnah itu sebuah ujian yang berat, itu ujian berat. Nah, yang itu akan menjadi aset ketika itu memberikan nilai tambah bagi peningkatan iman kita dan amal soleh kita. Amal soleh itu ditandai dua hal. Satu, yang dilakukan dengan ikhlas, tidak cari tepuk tangan, tidak cari pujian. Gitu. Kedua, memberi manfaat pada orang. Dan ketika memberi manfaat juga tidak usah kita hitung-hitung, gitu. Tidak usah diaudit, udah kita di hati saja. Jadi amal yang nemani kita itu amal yang soleh, yang dilakukan dengan ikhlas, dan kedua banyak memberi manfaat. Jadi iman dan amal soleh itu yang akan menemani kita. Nah, itu wilayah pengalaman, dialami, dihayati. Dan secara teoritis saya bisa saja mengatakan tadi kan, amal soleh, amal yang ikhlas, yang banyak manfaat. Tapi apakah berarti saya melaksanakan, saya mengalami? Kan tidak ada jaminan. Kadang-kadang hati kita itu kan tergoda. Tidak ikhlas itu lebih menggoda ya, dan lebih ringan dijalani. Berbuat ikhlas itu berat rasanya. Yang tidak ikhlas itu lebih enteng kok. Yuraun, agar dilihat orang, agar dipuji. Pendeknya agar dapat pengakuan. Di era medsos ini kan yang banyak yang like, ya, banyak follower, banyak piagam, banyak macam-macam gitu. Nah, apakah itu simbol keikhlasan? Tidak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu kita ya sudah, kita bersangka baik saja. Tapi pengalaman beragama, religious experience itu sifatnya sangat pribadi. Sangat pribadi pengalaman beragama itu. Kalau dimensi sosial beragama itu ada ya. Agama itu dimensinya satu gini. Ada aspek ajaran. Semua agama bisa kita kaji ajarannya bagaimana, doktrinnya. Doktrin tentang kehidupan, doktrin kematian, doktrin ritual, doktrin ketuhanan, itu ada semua. Semua agama mengajarkan itu. Bisa kita lihat semua agama. Aspek agama. Nah, kedua ya, aspek ritual. Ritualnya bagaimana? Kita bisa saja mempelajari dan melaksanakan ritual, ritualitas. Tapi apakah semakin ramai kita melakukan ritual, semakin ikhlas hati kita? Ya belum tentu, belum tentu. Tapi itu penting sekali. Yang penting makanya apa? Aspek sosial kita kembangkan, tapi jangan merusak
aspek keikhlasan dalam hati. Jadi kalau kita sedekah diumumkan oleh panitia, itu hati-hati. Satu, itu positif niatnya untuk menyampaikan pertanggungjawaban panitia. Kami panitia mendapatkan sumbangan sekian dari A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kedua, memberikan contoh dakwah pada orang agar orang lain tergerak untuk melaksanakan. Tapi hati-hati, jangan sampai pengumuman itu kemudian menimbulkan rasa tidak ikhlas. Wah, diumumkan, aku paling banyak, aku paling sering sedekah. Jangan, itu merusak. Jadi keikhlasan itu dijaga di hati, tapi diumumkan itu positif. Tapi jangan sampai kemudian saya nyumbang agar diumumkan. Lagi-lagi ini aspek keikhlasan. Jadi ritual, ada aspek keikhlasan. Ada lagi dalam agama itu ada konsep tempat suci. Tempat suci yang paling suci itu di Mekah, ya, di Masjid Haram. Kemudian ditiru di rumah, di masjid, tempat suci. Jadi semua itu tempat suci. Tapi tempat suci itu pada akhirnya apa? Apakah orang yang datang ke sana hatinya suci? Tidak, tersambung dengan Allah yang Maha Suci. Kalau tidak, ya tempatnya yang suci. Padahal yang beragama bukan tempatnya. Beragama itu subjek kita yang datang ke tempat suci, bukan tempat sucinya. Tapi subjeknya adalah diri kita. Di Masjid Haram itu tempat suci, semoga kita datang ke sana dengan hati yang suci, sehingga kemudian terhubung dengan Allah. Di situ seakan-akan kaki kita itu satu di dunia, satu sudah di luar dunia kan ketika di sana. Ketika puasa itu kan bulan suci, ya bulan suci. Tapi sungguhnya yang suci bukan bulannya pada akhirnya, yang mengalami, yaitu apakah ketika kita masuk bulan suci itu datang tumbuh dengan hati yang suci dan semakin suci. Lagi-lagi subjek beragama itu adalah manusianya, bukan tempatnya, bukan prosesi kegiatannya, tapi apakah hati kita itu yang aktif, yang bangun, yang bangkit pada Allah. Bab di Quran juga diingatkan kalau kita selalu menghubungkan diri pada Allah, semoga kita juga semakin bisa menjadi imam diri kita. Jadi sholat jamaah itu dua maknanya. Satu, jamaah itu di masjid, ramai-ramai itu sholat jamaah. Yang kedua, jamaah itu imamnya hati kita, sujud pada Allah. Yang lain ikut berjamaah, mengikuti. Fisiknya, hati kita, pikiran kita, semua sujud pada Allah. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu kan tidak mudah. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah ya terkena panah sakit sekali, dia minta diambil ketika waktu sholat dan nggak terasa. Wah, tapi itu sudah makom tinggi sekali. Jadi waktu itu yang berjamaah yaitu badannya ikut sholat berjamaah kali nggak terasa diambil. Jadi sholat jamaah itu tidak kalah pentingnya sungguhnya agar semua organ pada diri kita itu berjamaah. Sebagaimana ketika puasa, yang dianjurkan kan hatinya, mulutnya, telinganya, matanya berpuasa kan. Semua itu sungguhnya untuk meningkatkan kualitas hati kita. Karena lewat instrumen hati inilah kita mendekat pada Allah, menyapa Allah. Nah, saudara sekalian, dalam Al-Quran juga disebutkan, ya, saya ingin baca di sini dalam surat Al-Hajj 46 punya gini. Afalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, ya. Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, dan mereka punya hati untuk berakal. Jadi qulubun itu subjeknya, yaqilun kata kerjanya. Jadi di sini qalbun itu ternyata bisa yaqilun. Qalbun itu berakal. Akal yang akalnya qalbun beda dengan otak, bukan brain. Quran mengatakan
qulubun yaqilun, hati yang berakal. Kata kerja berakal sini. Kadang diartikan berpikir. Berpikir punya kata kerja sendiri. Tafakarun berpikir. Yaqilun itu ya kata kerja akal, berakal. Yaitu intuitif ya. Au adzanun yasma'una biha, ataukah mereka kan punya telinga untuk mendengarkan. Jadi melihat, mendengar, hidup ini kan itu yang paling banyak kan. Fa innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fisudur. Di antara mereka itu sungguhnya matanya tidak buta, tapi yang buta itu hatinya yang ada dalam dada. Jadi Al-Quran itu berulang-ulang yang diadres, yang disentuh itu adalah mata hati. Hati nurani. Hati mengapa nurani? Karena hati itu bersifat nur, cahaya dari Allah, maka disebut hati nurani. Membedakan dari hati medis dokter dalam kajian agama, hati itu yang nurani, jenis cahaya. Nah, sampai di sini saya akan langkah sedikit lagi dan kita bisa sharing. Ada berapa cara kalau kita amati ya, Allah mengenalkan pada kita. Kalau Allah tidak mengenalkan pada kita, maka kita itu nggak akan kenal Allah. Kita itu kalau ditanya sebenarnya tidak tahu kok. Tidak mengerti kita itu. Coba apa yang kita ketahui? Ya sekedarnya saja. Kalau ditanya mengapa kita lahir, mengapa orang tua, ibu saya, mereka, kita nggak tahu jawabnya kok. Mengapa lahir di sana tanggal sekian, kita tidak tahu. Karena tidak ada kompromi dengan kita, itu kan bukan pilihan kita. Karena bukan pilihan disebut sebagai primordial. Sesuatu yang ada yang bukan karena pilihan, primordial. Makanya Islam itu melarang kita membenci ras, itu membenci, tidak boleh. Mengapa? Karena seseorang terlahir dari suku apa, ras apa kan bukan pilihan dia. Kita tidak mengerti itu rahasia alam, rahasia Allah, sehingga kita tidak boleh. Yang kita kritik kan perilakunya. Tapi kalau ras nggak boleh dalam Islam. Itu rahasia, kita tidak tahu. Begitupun ketika kita meninggal tidak tahu, misteri, tidak tahu. Kita itu tidak tahu. Ya kita mencoba membangun dengan nalar kita, memahami ilmu pengetahuan. Tapi sesungguhnya ilmu pengetahuan itu sangat sedikit yang diketahui, masih lebih banyak yang tidak diketahui. Terlalu sedikit yang diketahui oleh ilmu pengetahuan. Nah, lebih-lebih Allah. Allah itu kalau tidak mengenalkan diri, kita tidak tahu. Pengenalannya lewat berapa cara. Kalau dalam Islam yang populer itu lewat nabi, utusan, rasul. Misalnya begini, ada orang ke rumah, terus atau kalau kita ketemu teman ya, sudah Pak, lupa ya sama saya ya. Ya kadang kita lupa kok. Lebih-lebih kalau orang asing, kalau kita tidak lihat KTP-nya, ya kita kan tidak tahu kan. Sesama manusia saja kita tidak tahu. Lebih-lebih Allah kita tidak tahu. Oleh karena itu harus ada perantara, ada Rasul yang mendapat mandat untuk mengenalkan Allah. Dan biasanya disertai mukjizat. Mukjizat itu fungsinya bagi orang yang melawan. Tapi bagi yang tidak melawan kan namanya hidayah, bukan mukjizat. Tunjuk. Allah mengenalkan diri. Nah setelah Rasul tiba lewat Al-Quran, satu, Allah mengenalkan diri sebagai sosok, figur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Muhaimin. Asmaul Husna itu kan asma-asma Allah kayak figur. Dia sang pengasih, sang penyayang, sang penguasa, Al-Malik, sang-sang itu sifat-sifat ya, figur-figur ya, sosok Ar-Rahman itu Allah mengenalkan diri. Dan Quran mengatakan sebutlah Allah dengan juga boleh nyebut berbagai nama. Karena semua itu tertuju pada dia sebagai figur, yaitu Allah. Ada lagi, itu paling mudah ya. Ada lagi Allah mengenalkan diri lewat metafor, perumpamaan. Misalnya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu bagaikan cahaya langit dan bumi. Jadi
Allah bukan cahaya. Kalau nggak ada cahaya kan gelap gulita ya. Allah cahaya, langit dan bumi. Karena sumber segala-galanya, sumber energi, sumber terang, sumber apa. Di atas cahaya ada cahaya. Nur ala nur, Allah itu nur ala nur, fauqon nur. Anur fauqon nur, cahaya. Jadi Allah mengenalkan diri dengan cara metaforis. Metaforis. Ada lagi dalam Al-Quran dan hadis, Allah mengenalkan diri bagaikan antropomorfisme, bagaikan sosok manusia. Kalau engkau mendekat dengan berjalan, aku akan berlari, gitu kan? Kalau engkau datang sejengkal, aku datang sedepak. Aku merindukan kamu. Dalam hadis-hadis banyak sekali Allah digambarkan laksana manusia. Mengapa? Ya mungkin dengan cara itu manusia sesuai dengan budayanya, pendidikannya, ilmunya mudah menangkap Allah. Jadi banyak pintu-pintu untuk mendekati hati menangkap Allah itu banyak. Jadi dengan cara metamorfosis. Yadullahi faqadihim, tangan Allah di atas tangan mereka gitu. Jadi teks itu ada teks yang mengenalkan Allah sebagai sosok, Allah sebagai metafor, Allah kayak manusia gitu. Ada lagi Quran mengatakan Allah untuk bacalah ayat-ayatnya gitu. Semua ini ayat-ayat Allah, bacalah semesta ini. Teks-teks Al-Quran, teks semesta, bacalah. Jadi Allah mengajari kita lewat nalar, tapi akhirnya hati kita yang menangkap Allah. Tapi argumen nalar mengantarkan pemikiran. Nah ada lagi yang agak berat ya, yang tidak lazim, tapi di kalangan para filosof, nalar itu tidak mungkin bisa keluar dari apa yang dialami. Gitu kan. Jadi kalau misalnya surga itu bagaikan taman hijau, ada sungainya, ya begitulah menurut nalar manusia, pengalaman manusia yang indah seperti itu. Maka surga digambarkan seperti itu. Panas. Tapi andaikan berita panas itu disampaikan di masyarakat daerah kutub sana, wah malah seneng gitu karena mereka tersiksa karena dingin. Yang lain tersiksa karena panas, maka gambaran yang serba sejuk. Tapi mereka yang masyarakat yang dingin, gambarannya yang dirindukan yang panas. Ya itulah cara Al-Quran agar manusia itu bisa memahami sesuai dengan kemampuannya. Tapi bagi orang yang, ada lagi orang yang mengatakan Quran itu kan metafor, misal, amsal. Gitu. Tadi Ustadz Hasan juga menyebutkan amsal kan. Ada mengatakan, oh tidak, apapun yang otak kata tentang Allah pasti bukan Allah. Karena itu hanya konstruksi otak. Tapi otak itu mencoba membuat metafor, membuat analog-analog, gitu. Tapi bukan hakikat Tuhan. Karena yang kita sebut Tuhan pasti bukan yang kita definisikan dengan akal. Karena akal nggak sampai. Karena akal relatif, sementara Allah absolut, mana mungkin yang relatif itu bisa menangkap yang absolut. Ini muncul kalau dalam studi keagamaan namanya teologia negativa. Teologi yang negatif. Yang mengatakan Tuhan itu bukan ini, bukan itu. Bab kalau yang positiva, Tuhan ini, Tuhan itu bukan Tuhan. Dan ini sejalan dengan apa? Laisa kamitslihi syai'un. Gitu. Nggak bisa digambarkan. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita melihat berbagai pemikiran, mazhab, pencarian orang berbeda-beda, kalau saya ini masalah pengalaman aja ya. Ya begitulah mereka. Pengalaman, pendidikan, jalan hidup, tapi semuanya itu menuju Allah dengan jalan yang berbeda-beda. Karena mungkin ada pendekatannya itu dikenalkan Tuhan secara figuratifnya, figur. Ada yang mungkin tadi yang metafor-metafor, bagian cahaya, ada lagi bagian sosok, ya. Ada lagi yang tanzih, bukan ini, bukan itu. Pokoknya yang serba baik, serba maha, yang absolut. Tapi bukan yang bisa dikonstruksi manusia, tapi lebih dari itu. Karena laisa kamitslihi syai'un. Sehingga yang muncul subhanallah,
Ya Allah, Engkau Maha Suci dari apa yang aku duga-duga. Engkau Maha Suci, sedangkan pikiranku terbatas, tidak sanggup menangkap kemahasucian-Mu. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha terpuji. Aku nggak bisa menghitung anugerah yang Kau berikan pada kami semuanya. Segala puji bagimu. Nah, sebagai penutup dan sekalian, kembali pada pengantar saya tadi, pada akhirnya bagi saya ya bagaimana beragama itu tadi semakin meningkatkan ketulusan kita, keikhlasan kita. Islam, Masya Allah, saya itu kagum semakin ke sini membaca kata Islam. Islam itu tunduk berserah diri pada Allah, tidak dengan paksaan, tapi karena memang ya pada siapa lagi kalau bukan pada Engkau ya Allah. Nalar juga nggak akan sampai, semua ini nggak mungkin tanpa datang dari yang maha salam. Allahumma antas salam. Jadi kemudian berislam. Kalau tidak sujud pada Allah, tidak berserah diri pada Allah, pada siapa kita berserah diri? Kita itu makhluk paling mulia. Tapi dengan catatan apa? Tadi, hati kita yang berserah diri itu, pintu masuk mengetuk Allah itu pada akhirnya lewat qalbu kita, qalbun salim, man atallaha biqalbin salim, ya, yang hatinya selalu zikir pada Allah. Sebab kalau kita lupa, tidak ingat pada Allah, kita nanti kemudian bahkan juga kita tidak ingat diri kita sendiri. Kalau orang lupa diri itu kan kacau. Kita lupa naruh handphone aja kelabakan kok, di mana handphonenya. Bayangkan orang lupa diri. Fa'angsahum angfusahum, lupa diri. Itu kan celaka sekali. Faulaika humul fasiqun. Quran mengatakan orang yang demikian itu orang yang sesat besar, merugi besar, fasik itu, lupa diri. Fa'angsahum angfusahum. Demikian tatasan, jadi saya senang forum-forum seperti ini untuk meningkatkan ilmu kita. Dan dilanjutkan di atas semuanya itu untuk meningkatkan kualitas hati kita. Sehingga kita ini beragama hidup dengan salam, dengan rasa damai. Karena kita selalu berserah diri pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mas Komar. Dengan kekhasan Mas Komar ini setiap kali menyampaikan pesan untuk kita selalu menyejukkan, dan bagaimana beliau menyajikan untuk hal-hal yang terkait sekali dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga insya Allah sangat mudah dicerna, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan pula untuk dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kita. Nah Mas Komar, pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk di dalam forum chat kita, tapi ada seseorang yang rindu sekali dengan Mas Komar, sehingga walaupun beliau dalam keadaan sakit dan belum bisa memberikan sambutan dalam forum ini, namun khusus untuk Pak Komar, beliau akan berbicara pada hari ini. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan, Prof. Wow, lagi sakit, Mas Suryadi. Aduh, pantas aku cari-cari kok mana nggak kelihatan nih wajahnya. Silakan Prof. Suryadi. Baik, Pak Oh ya ini. Pak Sanudin yang saya hormati, Mas Komarudin yang saya rindukan, teman-teman jamaah ngaji bareng online semuanya yang masih bertahan sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin sehat, Prof. Ya, ini masih suaranya masih serak-serak kering nih Pak Komar ya. Selama seminggu ini digantikan Pak Rudi Rajab, Pak Komar. Jadi nanti yang memberi simpulan untuk Pak Rudi Rajab. Saya hanya menyapa saja karena sohib saya yang hebat ini udah sangat jarang tampil di NBO. Ini ada apa gerangan? Itu saya cuma berpikir. Kemudian biasanya ya 2 minggu sekali rata-rata ngajak golf, ini udah berbulan-bulan nggak ngajak golf. Ini ada apa gerangan juga. Nanti Pak Komar ini silaturahim jangan sampai terputus-putus gitu. Iya. Tapi satu hal ya, singkat saja, Mas Komar tampil beda, lebih alim, biasanya nggak pakai peci, sekarang pakai peci. Koreanya luar biasa, yang sehari-hari kita alami, tetapi diulas, dikupas dengan sangat baik. Jadi saya hanya ingin menyapa, selamat bergabung kembali Mas Komar, karena kita semua menantikan
tausiah Mas Komar yang luar biasa ini. Itu aja Pak Jan, ya, mohon Ya. maaf masih serak. Ya. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi istirahat, Mas. Ya. Iya, matur. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Suryadi. Semoga semakin sehat dan insya Allah Prof. Suryadi masih terus mengikuti kok Mas Komar acara kita ini insya Allah sampai dengan tuntas. Nah, baiklah Mas Komar, berikut ini sama-sama kita mendengarkan nih Mas Komar, ada pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Kunto. Kami mencoba scroll lagi pertanyaan disampaikan oleh Pak Kunto pada pagi hari ini, disampaikan oleh beliau. Sebentar Mas Komar. Ini pada jam 7.03. Beliau menanyakan faktor-faktor kunci apa sajakah yang berimplikasi efektif untuk meningkatkan wujud kesalehan sosial umat Islam. Nah, contoh kasus dalam hal ini adalah refleksi daripada fenomena paradoks tentang kebersihan disiplin masyarakat Jepang versus masyarakat Indonesia dalam aspek lingkungan, ketertiban, dan keamanan. Dan saya boleh menambahkan sedikit, sebagaimana disaksikan dalam fenomena Piala Dunia kemarin ya Mas Komar ya, memberikan kesan kepada seluruh dunia atas apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepang itu, baik pemain maupun penontonnya di Qatar itu. Dan kemudian Mas Komar, saya juga melihat ketika saya berada di Jepang beberapa waktu yang lalu, jadi sempat berjumpa dengan beberapa orang Jepang juga, dan kemudian banyak kita saksikan di media. Kalau saya kita tanyakan kepada mereka mengenai agama, mereka malah bingung Mas Komar. Ada beberapa yang saya kenal baik, ketika ditanya agama apa ya, dia bilang gitu. Ya saya nggak menjalankan agama, dan kebanyakan orang Jepang kita tidak menjalankan agama sekarang ini. Nah mungkin itu saja Mas Komar tambahannya. Ya. Silakan. Terima kasih Mas Kunto. Tadi saya katakan ya bahwa kita itu pertama sesungguhnya diasuh oleh budaya, anak kandung budaya. Secara lahiriah kita lahir dari biologis orang tua kita, tapi tumbuh secara sosial kan budaya kita yang membangun. Nah, sehingga pendidikan itu yang sangat menentukan. Nabi juga mengajarkan berulang-ulang agar apa, pendidikan lingkungan itu yang soleh, yang baik. Di Jepang itu sejak kecil kan trainingnya formulanya gini. SD itu 1 sampai ke 3 itu attitude first, knowledge second. Jadi sampai kelas 3 itu karakter yang dibentuk. Di sini kan kalau mau tes masuk udah bisa baca belum, matematika apa gitu. Jadi kita tuh memuja betul kognitif, bukan attitude. Di sana itu perilaku, sejak dari kebersihan ya. Sekolah ini harus bersih. Kalau tidak ada tukang cleaning service, itu kan kotor, penyakit. Maka ayo kita hargai, kita sampaikan terima kasih pada cleaning service. Kalau kita ke sini tidak ada kereta api kan tidak bisa, maka harus kita terima kasih pada mereka. Dan yang kereta api juga itu adalah generasi penerus bangsa kita, anak-anak kita semuanya kita hargai. Jadi sikap saling menolong, kolaborasi itu kan terkenal di Jepang, sejak kecil dihargai. Tidak egois ya, tidak self center itu di Jepang. Nah, itu fid dunya hasanah. Jadi di Jepang itu sangat mengajarkan fid dunya hasanah. Sedangkan di Islam yang ditekankan lebih pada ritualitas, kurikulum itu, kesalehan pahala. Pahalanya sekian, sekian, sekian. Tapi kurang menekankan pahala sosial, yaitu apresiasi sosial. Ini kurikulum kita penting. Saya waktu di pesantren itu ingat ya, ketika kiai saya bilang, Islam itu apa? Gitu kan. Itu kalau halaman kotor, kamu sapu bersih itu Islam. Saya ingat sekali. Gitu. Karena ada berapa antropolog sampai Ivan Illich juga datang dulu ke pesantren saya. Islam itu apa? Dia ditanya, bagi kami Islam itu kalau ngantuk jam tidur itu Islam. Kalau nggak tahu bertanya itu Islam. Tapi kalau kamu bisa menolong menjawab itulah Islam. Jadi Islam itu ya totalitas perilaku social behavior yang baik itulah Islam, didasari niat karena Allah. Jadi di situ ada keseimbangan. Nah di Jepang itu luar biasa. Hanya saja ada kekosongan batin yang luar biasa di dalamnya. Mereka itu hidup demi adat, demi tradisi, demi perusahaan, luar biasa disiplinnya, tapi hatinya kosong. Sehingga di Jepang dan di Korea Selatan, angka bunuh diri itu tinggi sekali. Di Korea itu sangat tinggi.
mereka memuja penampilan lahiriah, kompetisi penampilan wajah, awet muda, popularitas itu menjadi satu standar keberhasilan. Maka banyak yang stres di Korea Selatan itu. Bahkan ada training latihan mati di Jepang itu, banyak orang bunuh diri. Coba lihat itu di YouTube itu training kematian di Jepang itu. Jadi betapa mereka ada satu kehampaan. Nah, kebalikannya sebagian orang kita itu nggak peduli pada dunia, loncat mengharapkan surga di akhirat. Padahal iya kan belum tentu. Bab Quran mengatakan bahwa di dunia inilah yang pertama, baru nanti akhirah yang hasanah. Coba amati, dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 7 itu saudagar, 3 itu ulama. Salah satunya Ali bin Abi Thalib. Ini cocok dengan Pak Suharyadi itu. Ini penting hadis ini. Satu saat kita sampaikan. 7 orang sahabat Nabi saudagar. Bisa bayangkan tidak kalau tanpa Khadijah Nabi itu berdakwah gitu. Jadi aspek duniawi ini harus ditekankan. Dalam konteks kita, pertanyaan tadi, ya pendidikan. Saya waktu di UIN itu dan sampai sekarang masih berlangsung mengirimkan beberapa kiai-kiai muda itu tinggal di Jepang, di sana 2 minggu berkunjung. Dia malu sekali ketika pulang, kami belajar ajaran Islam, tapi kami menemukan nilai-nilai Islam itu ditemukan di Jepang. Jujur, budaya antri, kemudian melayani, bersih, kerja keras, tepat janji, itu ditemukan di sana. Tapi satu hal yang kurang tadi, yaitu satu konsep untuk apa dan siapa semua yang ada ini. Itu Jepang di dalamnya itu ada satu kekosongan yang kita ambil budayanya, tapi spiritualnya, metafisiknya itu yang mungkin perlu itu untuk kita perhatikan. Rasanya begitu. Terima kasih sharingnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Komar atas penjelasannya. Dan berikut ini Mas Komar kita akan berikan kesempatan kepada Pak Iqbal Bustaman. Beliau menyampaikan satu pertanyaan untuk Mas Komar. Pak Iqbal, dipersilakan untuk unmute audionya Pak Iqbal. Oke, silakan Pak Iqbal. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum Prof. Komar. Waalaikumsalam. Lama sekali nih nggak ketemu memang sama Pak Hasan, apalagi sama Pak Suharyadi. Ya, Pak Komar, dari fakta empiris ya, masalah ilmu pengetahuan. Banyak orang dibilang ini orang berilmu, orang berpengetahuan karena dia berpengalaman. Katanya di satu teori menyatakan dia penuh dengan sistemasi, dengan pengalaman yang dialami di dirinya. Nah, sampailah dia juga ke spiritualnya. Nah, yang menjadi masalah sekarang, orang kita banyak juga masih senang diberi title, Prof. Komar. Seperti kita naik haji, pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Begitu juga di dalam beberapa hal yang lain. Nah, apakah masalah title ini dengan adanya spiritual tadi, kita terpengaruh ke kalbu dan menjadi dari dosa-dosa juga di kita, kalau kita selalu ingin mengharapkan title itu, kalau nggak dipanggil title, kita di hati kita seperti agak kurang, agak marah ke hati gitu loh. Mohon pencerahannya Prof soal ini. Terima kasih. Ya, makasih Pak Iqbal. Kita perlu mendekati objek isu dengan metode yang tepat, jadi jangan diperhadapkan. Kalau saya bicara ilmu pengetahuan, itu jangan kemudian mengecilkan spiritualitas dan sebaliknya, tidak boleh. Karena dalam pendidikan, untuk urusan dunia, ini kan perlu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan salah satu indikasi bahwa dia menguasai mendapatkan degree, title. Yang menjadi persoalan itu kan titel yang sungguhan dan titel membeli, kan itu persoalannya. Titel itu penting sebagai pengakuan. Yang nggak benar, tapi membeli titel itu hanya untuk gaya-gayaan, itu persoalannya, bukan titelnya. Karena tanpa pendekatan saintifik, semesta ini yang Allah katakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Allah telah tundukkan, Allah telah berikan, hadiahkan semesta untuk manusia,
Tapi manusia tidak bisa untuk menerima, memanfaatkan tanpa ilmu pengetahuan. Allah itu memberikan rezeki yang luar biasa berupa gas di Arab sana, luar biasa. Tapi tanpa ilmu kan nggak bisa. Dan ilmu itu yang menguasai ternyata Barat. Sehingga baik di Qatar, di Dubai, di Saudi, itu yang menggali itu kan ya orang Barat, bukan orang Arab. Karena orang Barat yang punya sainsnya gitu. Mestinya nanti ke depan ya mereka sendiri harus menguasai teknologi. Jadi tanpa teknologi ya kita tidak bisa. Dan itu perintah Allah, kekhalifahan untuk mengatur dunia tanpa sains teknologi tidak mungkin. Haji itu yang paling banyak orang Islam, tapi pesawatnya kan bukan orang Islam. Maka kalau ibadah haji yang panen uang itu yang pemilik pesawat. Tuh, sampai Indonesia itu kan nyewa gitu. Dulu Pak Habibie mendesain itu, tapi berhenti tengah jalan. Padahal idenya mulia sekali. Kalau bisa membuat pabrik pesawat, pulau-pulau kita itu dikelilingin dengan pesawat, nggak usah itu pakai pesawat asing, pesawat kita sendiri, haji juga. Nah, ide itu. Jadi ternyata tidak semua gagasan besar bisa dilaksanakan. Nah, kembali tentang hati tadi. Jadi kalau kita ngukur, misalnya ngukur udah berapa jauh kita pergi, itu kan pakai kilometer. Tapi kalau kita mbak barang pakai timbangan kilogram. Jadi jangan sampai timbangan kilogram untuk mengukur jarak jauh. Kalau ngukur tekanan intan itu sehingga berlian itu tekanannya berapa berada di bawah tanah, itu kan masing-masing ada ukuran-ukuran kan. Ya. Jadi untuk mengukur fenomena alam itu punya ukuran yang berbeda-beda. Tidak bisa kemudian mengukur satu hal dengan alat yang lain. Begitulah kita ketika mengukur, mendekati Allah, jangan dengan akal semata, tapi dengan hati, dengan intuisi hati, qalbun salim. Tapi itu juga dibantu oleh nalar, tapi pada akhirnya itu kan dengan kekhusyuan di hati kita. Sekarang bagaimana tadi ayat-ayat Allah berupa semesta itu mengantarkan kekhusyuan kita. Tapi ada orang yang menjadi sombong, merasa nggak butuh pada Allah dengan penalarannya itu, sombongnya gitu. Tapi ada yang justru semakin sujud, kecil, ya Allah, maha besar engkau, maha kecil diriku. Ada, tapi ada mengatakan kami sekarang tidak butuh Tuhan lagi. Apa yang diperlukan? Kalau sakit saya ke dokter. Itu apalagi yang diperlukan? Ada seperti itu. Hanya nanti setelah tua menjelang sakaratul maut itu seperti Fir'aun itu baru sadar gitu. Saya percaya ya bahwa pada saat tertentu kesombongan otak itu akan tersungkur gitu. Tapi jangan buru-buru. Nah, lebih baik dari awal. Dari awal itu bergandengan tangan. Antara keimanan, agama, dan ilmu pengetahuan, kebudayaan itu hendaknya bergandengan tangan. Dan disitulah hemat saya salah satu keunggulan ajaran Islam, antara iman dan nalar itu tidak diperhadapkan. Tapi justru nalar itu dianjurkan, difungsikan untuk memperkokoh pilihan iman. Terima kasih. Baik, berikut ini Mas Komar kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Mehmet Gunawan. Kepada Pak Mehmet kami silakan Pak Mehmet. Terima kasih Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Komarudin, saya menyimak apa yang tadi disampaikan, satu tausiah yang sangat mencerahkan. Disebutkan tadi bahwa kedekatan kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, amal kita itu tergantung kepada perilaku kita, niat kita, hati kita, dan keikhlasan. Ini saya melihat bahwa orang-orang yang bukan agama Islam juga barangkali sama gitu ya, yang mereka percayai seperti itu, bahwa untuk dekat kepada pencipta mereka itu harus seperti itu ya. Nah, kemudian saya juga punya banyak sahabat yang beda agama dan mereka sangat baik, sehingga kadang-kadang saya berpikir apakah mereka nanti akan masuk surga juga gitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Prof ya. Sebetulnya
sejauh mana keselarasan konsep dalam keyakinan ya dari berbagai agama gitu, dan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bergaul dengan mereka. Terima kasih Pak Prof. Ya, Baik. terima kasih. Mas Komar, saya ingin menambahkan nih dari Pak Mehmet ini, rupanya di kolom chat ada juga yang pada bagian akhir yang disampaikan Pak Mehmet dari Ibu Om mengenai penggambaran orang Jepang tadi itu, bagaimana dengan keberadaan mereka dari secara akidah dari kita, apakah nanti mereka akan masuk juga ke dalam surga nantinya? Ya. Saja Mas Komar. Terima kasih. Saya lagi-lagi ini kan pengalaman, keyakinan individu saya ya, tidak harus sama. Pada akhirnya seseorang itu akan kembali pada keyakinan dirinya. Buku boleh sama, tapi pada akhirnya kan pilihan-pilihan itu sangat pribadi. Sebelum seseorang beragama, Allah telah memberikan satu modal, fitrah. Semacam agama fitrah itu, hanifiyah itu fitrah. Fitrah manusia itu baik. Mencari yang maha benar yaitu Allah. Terus kalau saja manusia tidak diberi instrumen hati fitrah, maka manusia sulit untuk menangkap cahaya ilahi. Sebagaimana kalau mata retinanya rusak, maka kita nggak bisa menangkap cahaya. Kalau gendang telinga rusak, nggak bisa menangkap suara. Begitulah Allah memberikan hidayah dan manusia diberi instrumen. Dan itu universal, siapapun itu punya fitrah. Sehingga pada dasarnya orang itu bisa saja beragama fitrah dan menuju pada kebaikan, dan itu dari Allah. Kedua yang saya pahami, ajaran itu mengalami metamorfosis dan perkembangan. Dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kan, semua Islam itu kan agama pertama dan terakhir. Dikatakan pertama, karena yang pertama juga berislam pada Allah. Nabi Muhammad meneruskan, menyempurnakan pada Allah. Jadi dalam hal itu sungguhnya kelanjutan. Mereka yang masih mengikuti yang intrinsik kebenarannya, mengikuti ajaran fitrah, ya itu punya nilai. Nah, bagaimana surga? Saya tidak berani ya, karena itu yang saya pahami itu otoritas punya Allah ya, yang punya surga. Jadi saya nggak mau nyinggung. Bab kalau saya nyinggung surga itu ngutek-ngutek kunci Allah di tangan Allah, aku sombong sekali, saya nggak berani gitu kan. Allah akan berkata, hei, ini urusanku, kamu jangan ugut-ugutan gitu seakan-akan. Jadi saya nggak akan surga neraka, saya nggak akan ngomong gitu. Bab aku ngerecoki, itu hak prerogatif Allah. Ngapain saya sebagai manusia yang kecil kok mau ngutik-ngutik gitu. Tapi yang saya sampaikan ini loh, Allah mengajarkan seperti ini dalam Islam, yang saya pahami seperti ini, kebaikan-kebaikan seperti ini. Pada akhirnya saya nggak berani ngomong, nanti saya takut sombong sekali, ngerecoki prerogatif Allah. Tapi yang dituntut dari kita yang dalam konteks kehidupan, bagaimana orang Islam, orang yang baik, itu yang pertama kan bermanfaat bagi sesamanya. Minimal sekali tidak merugikan orang lain, syukur-syukur menolong orang lain. Itu doktrin bagi saya, Islam seperti itu. Dan semua agama akan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Menolong orang lain, menolong sesamanya, berpihak pada orang yang tertindas. Itu ajaran seperti itu. Dan tanpa agama pun, kalau orang kembali pada fitrahnya, dia akan mengarah kepada kebaikan. Hanya Islam mengatakan, mengingatkan kembali tentang kita itu milik Allah, kembali pada Allah, dan sujud pada Allah. Sebab jalan keselamatan itu sujud pada Allah. Kalau kamu sujud selain pada Allah, kamu akan rugi, menyesal, celaka. Mengapa? Karena engkau lebih tinggi posisinya. Setelah Allah paling tinggi manusia. Kalau manusia sujud tidak pada Allah, maka dia akan sujud pada yang lebih rendah. Pada titel, pada pangkat, pada apa. Itu rendah sekali. Dalam diri kita itu ada di hati itu tempat yang paling dekat dengan Allah. Dan itu pintu gerbang pada Allah, jangan sampai disumbat gitu. Quran mengatakan jangan sampai disumbat ditarik oleh selain Allah.
Yang selain Allah itu daya-daya yang menjauhkan disebut setan. Gitu. Jadi setan itu daya-daya yang menjauhkan kita dekat dengan Allah itu disebut setan. Bagi saya energi-energi daya-daya hidup yang menjauhkan. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Pak Mehmet. Makasih. Baik, Mas Komar, berikut ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Edi Purnawan. Sepertinya saya mengenal beliau ini dari UGM Yogyakarta. Pertanyaan beliau, dari manakah asalnya dosa? Siapa sesungguhnya pencipta dosa? Berapa persen sesungguhnya kontribusi manusia terhadap dosa? Serta apakah 100% al-insanu mahallil khata' wan nisyan? Terima kasih dari beliau untuk Mas Komar. Silakan, Mas. Nah, ini lagi-lagi ini cara pandang terhadap agama kehidupan. Saya memilih cara pandang positif. Hidup ini anugerah Allah. Bagaimana saya mensyukuri, saya menempatkan sebagai aset, modal, kapital untuk hidup yang meaningful. Tapi kalau ditanya asal-usul, saya tidak tahu. Kalau logika ini diteruskan, dosa dari mana asal-usulnya, ini ngikutin logika begini. Masyarakat Indonesia itu lembek, karena kita dijajah oleh penjajah, oleh Belanda. Karena warisan Belanda, maka kita jadi seperti ini. Nah, ini udah mulai kita. Dosanya bukan pemerintah kita, dosanya itu warisan penjajah. Nah, terus. Kemudian, mengapa dosa? Ya, gara-gara Adam itu tergoda di surga. Coba kalau Adam nggak tergoda, nanti nggak turun ke bumi. Gitu. Siapa yang goda? Iblis. Loh, ya ngapain Tuhan Maha Kuasa tidak mencegah, tangan Tuhan mencegah iblis? Nah, lama-lama kan nyalahkan. Kita nyalahkan penjajah, nyalahkan Adam, nyalahkan iblis. Lama-lama nyalahkan Tuhan. Ngapain Tuhan menciptakan? Nah, saya tidak ngambil sikap seperti itu. Tapi bagi orang seperti itu, silahkan aja berlogika seperti itu. Gitu. Ini ngapain Tuhan menciptakan? Kan mampu, kan tahu. Katanya Tuhan Maha tahu, ngapa iblis nggak dicegah dan saya tidak mau berpikir seperti itu. Tapi saya berpikir sederhana saja. Saya mensyukuri anugerah hidup ini. Sekarang bagaimana saya hidup baik dan saya merasakan Islam itu agama yang sangat rasional dan natural, alami. Apa coba? Semua yang diperintahkan oleh Islam kalau dituruti pasti mendatangkan kebaikan. Baik. Tapi kalau yang dilarang dibalik menjadi perintah, repot melaksanakan. Coba dibalik aja deh formula Islam itu. Kita itu kan dilarang mabuk. Coba nanti diwajibkan mabuk. Kan kacau hidup ini. Kan rasional sekali kan. Islam dilarang mencuri. Coba sekarang perintah mencuri. Gimana melaksanakan? Islam nyuruh berbuat baik. Sekarang dibalik. Kita suruh berbuat jahat, repot sekali. Jadi ajaran Islam yang saya pahami, ini ajaran yang sangat rasional dan sangat menenteramkan. Nggak usah mikir jelimet-jelimet. Kalau itu dijalani dengan penalaran yang lugas, hati yang tulus, yaitu jalan kebaikan, keselamatan. Apa coba yang keberatan, yang mencelakakan dari Islam? Saya enggak. Tapi lagi-lagi ini kan pilihan hidup saya. Anda boleh berbeda. Apa coba? Dibalik aja deh coba. Dan sekarang secara empiris, sejarah mulai membuktikan bahwa larangan-larangan Islam itu ketika dilakukan di berbagai masyarakat negara, ternyata kecelakaan itu. Misalnya alkohol, banyak sekali kecelakaan karena alkohol, karena mabuk. Korupsi, rusak. Indonesia ini ngaku Muslim, tapi ternyata korupsi kan tinggi. Sehingga masyarakatnya ya sulit untuk makmur. Berapa negara yang tidak ngaku Muslim, tapi korupsinya bisa bersih, hidupnya baik, itu tentram, akuntabel. Jadi formula Islam itu formula yang bagi saya universal, rasional, menenteramkan. Jadi soal dosa, dosa itu bagi saya energi yang merusak, yang tidak terkontrol. Misalnya api. Api itu kalau kecil bisa dikontrol, bisa untuk masak, bisa menggerakkan motor gitu.
Tapi kalau nggak terkontrol kebakaran. Gitu. Jadi dosa itu energi yang tidak terkontrol, itu energi positif yang nggak terkontrol itu dosa. Misalnya sexual drive, seks ya, itu kalau dikendalikan kan punya keluarga, punya anak, punya keturunan. Tapi kalau tidak, ya kan rusak gitu. Seksnya itu sendiri kan anugerah Allah. Yang dosa itu ketika kita tidak bisa mengontrolnya itu jadi destruktif. Jadi sekali lagi dosa itu energi-energi yang bisa positif, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak termanage, itu destruktif. Air itu kan kalau terkontrol itu bisa sumber kemakmuran, baik. Tapi kalau nggak terkontrol, hutan rusak, banjir kemana-mana yang ngerusak. Jadi dosa itu bagi saya tindakan apa ya, dosa alami, dosa sosial, tapi semuanya kan karena manusia mayoritasnya sebabnya itu. Maka aktor yang berdosa ya manusia, bukan alam. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Komar. Masya Allah Bapak dan Ibu, tanpa terasa hari telah menunjukkan jam 7.54. Nah, sebetulnya ada satu pertanyaan Mas Komar, mungkin apabila disampaikan mungkin tidak terlalu panjang jawabannya, dari Pak Kunto Baikuni, tambahan pertanyaan dari beliau. Ini rasanya kenal aku ini Pak Kunto. Bila demikian kita undang saja Mas Pak Kunto, langsung berbicara saya Pak Kunto. Kami persilakan. Tolong di-unmute Pak Kunto audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Komarudin. wabarakatuh, Pak Kunto. Ya, mohon maaf ini tadi pertanyaan saya terkait dengan apa yang digambarkan oleh Prof. Komar tadi ya, khususnya mengenai nuansa nuansa personal dalam hal ketuhanan tadi ya, dengan ilustrasi antropologis mengenai hadits qudsi, kemudian berkaitan dengan metaforik dengan tangan Allah dan sebagainya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa membatasi dirinya agar tidak tergelincir dalam kesirikan ketika berhubungan atau berkaitan dengan pemahamannya. Terima kasih, begitu saja Prof. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagi saya semua orang itu mudah tergelincir syirik. Seperti misalnya dulu orang nggak boleh nyembah patung, di rumah ada patung karena syirik. Sekarang patung diganti uang, orang nyembah uang gitu. Orang nggak ada nganggap patung di rumah jadi Tuhan, yang nyembah uang itu mungkin bisa tergelincir gitu. Jadi terjadi perkembangan. Bagi saya tadi mengontrol hati diri bahwa kita semua ini ada karena Allah, semua dari Allah. Tapi untuk pendekatannya Allah memberikan wasilah, cara, syariah berupa nalar dan aturan. Misalnya hakikat yang menyembuhkan itu Allah. Tapi kemudian ada cara, yaitu dikembangkan ilmu kedokteran. Kita datang ke dokter. Datang ke dokter itu kita ngikuti satu sunnah, satu hukum alam. Tapi di atas semuanya itu jangan lupa bahwa semoga Allah menyembuhkan sakitku lewat tangan dokter ini. Ya nggak usah dikatakan, tapi di hati dipegang seperti itu. Bahwa kita ini makan kan lewat petani kan, tanpa petani kan nggak makan gitu. Tapi ketika mau makan, Bismillah ya Allah, terima kasih rezekimu yang Engkau berikan pada kami. Walaupun ini datang lewat berapa tangan, mungkin 10 tangan baru sampai di meja saya. Kita sadar hukum alam lewat tangan-tangan orang, tapi dalam hati dijaga bahwa ini dari Allah. Anda punya aki yang bisa menyembuhkan, oh ini dari Allah, tapi batu ini kalau taruh di air ini bisa menimbulkan interaksi dengan jasad sehingga mungkin darah tinggi bisa turun. Ya itu kan dari Allah, nggak usah muji-muji batu akik. Siapa tahu akik itu ada zat-zat tertentu yang bisa memberikan kesembuhan. Tapi kalau itu dipuja, jadi kekuatan dari situ semua sumbernya, ya itu kan jadi syirik. Tapi kalau itu, mungkin ini ada zat layaknya kita makan pil atau makan buah, ini memberikan penyembuhan, itu kan dari alam. Nah, siapa tahu ini ada kecocokan dengan tubuh saya sehingga sembuh. Gitu. Jadi dengan begitu kita tidak syirik memuja, mensucikan selain Allah. Secara singkat begitu mungkin ya, tapi silakan yang lain punya pendapat. Saya sih senang-senang aja mendengarkan. Baik. Terima kasih Mas Komar. Dan baiklah Bapak dan Ibu, rasanya kita sudah sampai pada penghujung acara kita pada hari ini yang luar biasa sekali. Namun Mas Komar, ini ada sebuah kado nih untuk Mas Komar terutama.
mengingatkan akan sharing Mas Komar pada tahun 2021 yang lalu, dan itu direkam dengan sangat baiknya dalam bentuk puisi yang akan disampaikan langsung oleh Pak Yasmil Anwar. Dan alhamdulillah beliau, Mas Komar, cukup lama dalam keadaan sakit dan telah menjalani operasi pada ginjalnya, dan alhamdulillah sudah sehat kembali. Kepada Pak Yasmil, silakan dihantarkan puisinya, Pak Yasmil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Komar yang saya hormati, Pak Hasan yang saya cintai, dan seluruh jamaah MBO yang saya cintai, terima kasih saya diberi kesempatan untuk membacakan sebuah puisi hasil kuliah saya ketika Prof. Komar tahun 2001 berceramah di MBO. Jadi saya racik menjadi sebuah puisi. Puisi ini berjudul Panen Kehidupan. Hidup bagaikan orang bercocok tanam. Berharap panen yang memuaskan atas kerja keras menanam dan memelihara. Panen yang sesungguhnya di alam akhirat saat wafat berjumpa dengannya, mempersembahkan hasil panen kita. Wafat adalah jalan panen kehidupan. Kehidupan adalah latihan kematian. Berlatih untuk mati agar tidak terkejut. Kematian tidak perlu terlalu ditakuti dan ditangisi oleh yang ditinggalkan. Bukankah peristiwa kematian merupakan nasihat terbaik? Menangislah sepantasnya dalam doa yang khusyuk. Menikmati kehidupan hanyalah kenikmatan fana. Karena ada kenikmatan abadi di kampung akhirat nanti. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang bertakwa. 2021. Terima kasih. Puisi ini saya masukkan ke dalam buku puisi terakhir saya yang saya buat tahun 2022. Hasil dari sebagian besar 50% ini hasil dari saya mengikuti ceramah di NBO. Terima kasih Pak Komar, terima kasih NBO yang saya cintai, dan terima kasih atas doanya selama saya sakit, sehingga saya sudah bisa baca puisi lagi untuk NBO hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasmil, subhanallah wa barakallah. Saya terharu sekali. Pak Hasan, saya kepengen minta mendapatkan kumpulan bukunya itu ya. Ini ini keluar dari sebuah pengalaman dan penghayatan yang intens. Sebab tanpa penghayatan yang intens, sebuah puisi nggak akan bisa lahir. Pak Yasmil, terima kasih Pak Yasmil. Ya, kita terharu dan bahagia sekaligus ya Pak Yasmil. Berbulan-bulan Pak Komar, Pak Yasmil tidak bisa mengikuti acara ini, dan alhamdulillah hari ini adalah kehadiran Mas Komar, tampilan perdana Pak Yasmil kembali di forum ini.
Semoga Pak Yasmil sehat walafiat selalu Pak Yasmil ya. Doa kami semua untuk Pak Yasmil, sebagaimana halnya doa untuk saudara kita lainnya, Bapak Ahmad Syarifura di Maja, Ibu Sri Bebasari, dan saudara-saudara kita lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah Mas Komar, berikut ini kita akan mendengarkan sambutan Mas Komar mewakili seluruh peserta yang akan disampaikan oleh Pak Rudi Rajab. Kepada Pak Rudi kami persilakan Pak Rudi, mohon dapat di-unmute audionya Pak Rudi. Ya, silakan Pak Rudi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Hasan, guru kami semua, yang kami hormati dan kami selalu tunggu-tunggu kedatangannya, Prof. Komarudin Hidayat, yang selalu memberikan sharing-sharing ataupun pengalaman ataupun ilmunya yang sangat tinggi kepada kita, kepada kami jamaah NBO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Jemaah NBO yang dicintai Allah. Hari ini kita mendapatkan lagi ilmu-ilmu dari Pak Komarudin Hidayat. Beliau ini kalau di UIN itu ada boleh 3 kali jadi rektor, Pak Komar. Barangkali Bapak bisa 3 kali lebih atau rektor seumur hidup dengan ilmu-ilmu pemahaman mengenai agama yang sangat piawai dan dikaitkan dengan kehidupan keseharian. Beberapa hal yang kami catat Pak Komar dan juga jemaah NBO yang dicintai Allah. Pengulangan-pengulangan lebih baik untuk mendalami menghayati Al-Quran. Itu dilakukan berkali-kali. Kalau kita hanya membaca tafsir, maka kolbu kita tidak terbuka. Tapi kalau kita membuka kolbu kita dulu dengan alunan Al-Quran, insya Allah yang saban pagi ini Pak Komar kami dengar dari Pak Hasan, dari NBO, ini akan mengisi rongga-rongga spiritual yang kosong. Sehingga tadi sudah dibahas dengan sangat detail, rongga-rongga spiritual ini adalah tidak lagi mempertentangkan antara sains modern terhadap agama. Karena inilah yang sebagian besar dari kami atau dari kita atau bangsa Indonesia ini yang masih berpikir sekular, yang memisahkan antara sains kebiasaan sehari-hari dengan agama sebagai ritual. Jadi di sini agama sains itu akan menjadi kering dan tidak ada spiritual di dalamnya. Oleh karena itu Pak Komar tadi mengajarkan dengan ilmu pengetahuan yang sangat terbatas ini, maka kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah, harus bisa menangkap apa pesan-pesan Allah dalam Al-Quran dengan memahami, mengulangi, belajar dari banyak guru. Dengan mempelajari itu, insya Allah, Allah yang membukakan kolbu kita. Memang Pak Komar kami menyadari bahwa tanpa adanya hidayah Allah, tanpa dibukakan Allah, kolbu kita tidak akan terbuka. Mau 1000 kali, mau 2000 kali membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, kalau tidak dibukakan oleh Allah. Dan itu adalah hak Allah. Disinilah letak doa itu, dan doa itu atau amal saleh itu harus dengan jalan yang disampaikan Pak Komar, dengan ikhlas dan memberi manfaat. Jadi religious experience itu sifatnya sangat pribadi. Pak Komar, jujur kami dari jamaah NBO semua mengakui bahwa pemahaman kami mungkin bertingkat-tingkat. Ada yang dalam, ada yang setengah dalam, ada yang mungkin hanya kulit-kulitnya saja. Insya Allah ini dengan pentingnya berjamaah kita bersama-sama, kita akan mendapatkan kolbun kulun atau hati yang berakal. Karena tidak dengan hati, tidak ada akal itu bisa menerjemahkan. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab tanpa adanya pendekatan dengan hati. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi, tadi Bapak katakan, primordial, karena ilmu pengetahuan ini terlalu sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah. Nah, ini kita juga coba memahami apa yang Bapak sampaikan mengenai Asmaul Husna, di mana Allah memperkenalkan dirinya. Sebenarnya itu hak prerogatif Allah.
kita menangkap atau kita tidak menangkap, tapi kita menangkap apa yang pesan disampaikan Allah melalui Al-Quran dalam Asmaul Husna ini adalah perkenalan Allah kepada dirinya, dan dengan demikian ini menjemput ridha Allah, menjemput tajalinya tadi Bapak sampaikan, Allah kepada kita semua. Dan itu adalah hak Allah semata-mata. Kita hanya bisa berdoa setelah kita berusaha. Kemudian teologia negativa tadi Bapak sampaikan, yang tidak bisa sifat Allah atau Allah keberadaannya hanya itu di dalam konstruksi pikiran manusia. Jadi memang sampai kapanpun, sepintar apapun, konstruksi manusia terbatas. Disinilah Pak Komar kami banyak sekali menghadapi pertanyaan-pertanyaan ataupun juga dalam dialog dalam antar keluarga yang dimana diperlukan adanya wisdom, kebijakan untuk bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Pak Komar apa yang disampaikan tadi, dan juga kepada jamaah yang selalu aktif Pak mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan juga menjadi bahan untuk kita berdialog. Tadi ada Pak Kunto Baikuni dengan paradoks antara ritualitas dan perilaku. Kemudian Bapak jawab dengan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. 7 diantaranya saudagar. Terima kasih Pak. Banyak juga saudagar di dalam jemaah NBU ini. Banyak ilmuwan, banyak ibu-ibu, banyak bapak-bapak, dan juga banyak pemuda-pemuda yang haus dengan ilmu agama yang untuk mempelajari agama. Tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan bahwa title tidak menjadi masalah bagi pemahaman mengenai agama. Kemudian Pak Mehmet dan Bu Oom yang selalu mencoba menghargai sahabat-sahabat baik yang berbeda agama, yang kita alami hampir seluruh jamaah juga begitu dalam kehidupan pribadinya. Ini adalah hidayah Allah saja yang untuk kita bisa menyampaikan apa yang benar. Pak Edi menyampaikan asalnya dosa, dan kami sangat memahami bahwa dosa itu juga sesuatu yang harus dipelajari, yang merupakan energi bisa positif kalau tidak bisa dikontrol. Dan kemudian terakhir kepada Adinda Yasmil, alhamdulillah setelah hampir 2 bulan lebih ya, Yes, dalam keadaan sakit, insya Allah pada hari ini sudah bisa menunjukkan bahwa beliau sehat kembali, malah membacakan penutup puisinya dengan puisi Panen Kehidupan dari Pak Prof. Komarudin Hidayat. Kemudian juga yang terakhir, kami doakan semua jamaah agar supaya minggu depan ataupun besok atau lusa kami bisa bertemu lagi dengan Prof. Komarudin Hidayat yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang lugas dan cerdas dan mudah dicerna untuk memahami agama Islam ini dalam kehidupan keseharian dan dalam kehidupan beragama yang berbeda-beda di seluruh penjuru tanah air dan seluruh dunia. Doa kami juga untuk Prof. Suharyadi yang tadi sudah terlihat. Sebenarnya Pak Prof. Suharyadi ini masih serak-serak kering Pak. Kalau suara serak-serak kering itu beda dengan serak-serak basah. Serak-serak kering menurut beliau belum bisa bicara. Tapi melihat Prof. Komar nggak bisa menahan beliau untuk menyapa. Dan sebenarnya beliau sudah menutup juga Pak. Tapi karena ditugaskan oleh Pak Hasan dan juga kerinduan beliau kepada Pak Komar dan jamaah, beliau memaksakan diri untuk bisa menyambut di awal tadi. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, ingin kami sampaikan mewakili jemaah MBO yang masih bertahan di 314 orang, Prof. Komar. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat Prof. Komar, dan kami selalu untuk kesehatan dan kebahagiaan dan juga keilmuan Pak Komar yang dari hari ke hari semakin membaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Rudi, terima kasih atas penyampaian sambutan kata penutupnya. Dan Mas Komar, selalu yang menjadi ditunggu oleh para peserta ini adalah ketika acara ini ditutup oleh Prof. Suharyadi atau ditutup oleh Pak Rudi. Dan keduanya ini Masya Allah ya, pasangan yang luar biasa, selalu menyampaikan summary di setiap akhir pertemuan, sehingga bagaimana sesuatu yang disampaikan oleh narasumber itu sehingga kalaupun toh misalnya ada
pada segmen-segmen terpotongnya ketika mendapatkan summary seperti ini, maka menjadi lengkaplah semuanya. Terima kasih Prof. Suryadi, terima kasih kepada Pak Rudi Rajab, betapa bermaknanya atas apa yang disampaikan oleh Prof. Suryadi dan Pak Rudi Rajab pada setiap akhir acara ini. Dan baiklah Mas Komar, kami akan berikan kesempatan kepada Mas Komar untuk menyampaikan kata penutupnya pada pagi hari ini. Kepada Mas Komar kami persilakan. Terima kasih. Hanya orang yang punya wawasan yang luas hati dan ilmu yang bisa membuat summary yang bagus. Sebab kalau tidak nggak bisa mewadahi. Terima kasih saya pada Pak Rudi dan semuanya. Terima kasih, itu aja. Baik, alhamdulillah baik. Terima kasih Mas Komar atas kehadiran pada pagi hari ini di awal tahun ini, dan ada permintaan Mas Komar paling tidak sebulan sekali Mas Komar bisa hadir di acara NBO ini Mas Komar. Insya Allah ya. Insya Allah. Baik Mas Komar, nanti kita atur jadwalnya Mas Komar ya. Baik, baiklah Bapak dan Ibu yang berbahagia, Masya Allah yang mengharukan sekali pada hari ini, kita rasanya basah hati ini ya, mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebersamaan kita, silaturahim yang indah, dan kemudian pencerahan yang sangat menyejukkan yang dihantarkan oleh Pak Komar pada pagi hari ini, yang kemudian dibarengi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna bagi kita semuanya. Semoga pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita istiqomah di dalam membaca, mentadaburi dan mempraktekkan Al-Qur'an di dalam kehidupan kita semuanya. Dan baiklah, bersama-sama kita memahkotai pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa yang sebagaimana biasanya selalu dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, terima kasih Prof. Komar. Waduh, udah lama juga nggak ketemu Prof. Komarudin. Terima kasih Prof. Suryadi, semoga tambah sehat. Nah, Pak Rudi, Pak Kunto, Pak Mehmet, semuanya ini lengkap. Waduh, mudah-mudahan hari ini pencerahan dari takrif. Pak Komar itu kalau takrif itu lengkap. Marilah kita tetap memohon kepada Allah. Semoga hari-hari yang akan datang Allah limpahkan hidayah, nikmat, amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi wa kafil mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi karimu adimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin dan semua jamaah NBO, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taslim atas doanya, semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Mas Komar. Terima kasih Mas Komar atas kehadiran pada pagi hari ini, kepada Prof. Suharyadi, kepada Pak Rudi Rajab, serta Bapak dan Ibu semuanya. Dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok hari dengan narasumber yang berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.